Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan telak Spurs 1-6 atas Newcastle. Membutuhkan waktu 21 menit bagi Newcastle untuk bisa unggul 5 gol atas Tottenham Hotspur di laga ini. Penyebabnya, Spurs turun dengan formasi 4 back, formasi yang sudah nggak pernah dipakainya dalam kurun waktu yang lama. Hal ini diamini Stellini yang jadi manajer sementara di laga ini. Cuma Spurs yang punya manajer sementara tapi dipecat dan diganti dengan manajer sementara juga. Menunjukkan apa yang dikatakan Conte sebelum ia dipecat benar. Pedro Porro serta Ivan Perisic jelas bukanlah fullback natural yang membuat sistem 4 back ini diubah menjadi 3 back setelah Stellini melakukan pergantian di menit 23, sesaat setelah gol kelima bersarang di gawang Hugo Lloris. Newcastle pun gak memberi ampun dengan langsung mencetak gol di menit pertama. Lanjut di menit ke-5, menit 9, menit 19 dan 20. Sebelum akhirnya ditutup dengan gol Callum Wilson di menit 67. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Newcastle turun dengan formasi andalannya 4-3-3. Lini depan diisi Isak, Joelinton serta Murphy yang ditopang Willock, Guimaraes dan Longstaff. Sedangkan Spurs seperti yang sudah disebut tadi turun dengan formasi 4 back. Perisic serta Porro diplot sebagai fullback mengapit Romero serta Eric Dier, sebelum akhirnya diubah menjadi 3 back saat Sanchez masuk menggantikan Pape Sarr. Problem Spurs sudah terlihat sejak awal laga di mana lini tengah mereka kerap nggak mampu mengamankan ruang di tengah yang diekspos Isak dengan drop atau turun. Penyerang nomor 9 Newcastle ini jadi outlet dalam memprogresikan bola ke depan. Ditambah positioning skip yang kerap ke depan sehingga lini tengah Spurs sering kalah jumlah dan akibatnya kalah duel seperti awal terjadinya gol pertama ini. Kita bisa lihat juga Isak cukup bebas dan nggak diikuti oleh back Newcastle. Duel ini dimenangkan Longstaff dan langsung diumpan ke Joelinton di sayap. Kita lihat juga Willock melakukan lari untuk ciptakan unggul jumlah dan memecah marking back Spurs dengan melebar di sisi sayap. Namun Joelinton tetap melakukan cut inside dan mampu syuting ke gawang yang ditepis Lloris, namun diserobot Murphy. 1-0 dan jadi awal petaka Spurs. Isak masih jadi momok pertahanan Newcastle. Dua gelandang nggak terbiasa bertahan dengan melihat ke belakangnya. Karena di formasi 3 back, Isak yang drop ini akan diikuti oleh center back. Pada formasi 4 back, center back gak bisa sering naik agar backline terjaga. Inilah masalah Spurs ketika berubah dari 3 back ke 4 back. Selain itu, lini belakang Spurs yang terbiasa bermain dengan 3 center back nggak aware atau nggak waspada dengan serangan kelebaran atau serangan menggunakan pemain sayap terjauh. Kita lihat bentuk shape awal memang 5 back dengan Sarr yang merapat ke backline, namun sisi terjauh nggak tercover. Dan Porro di sini terlalu fokus terhadap bola. Begitu pula Romero yang nggak melihat lari melingkar Joelinton dalam melewatinya. 2-0. Gak butuh waktu lama, Spurs kembali bobol lewat percobaan mereka untuk bangun serangan dengan 4 back. Terlihat di sini gestur para pemain yang nampak bingung dalam masalah positioning. Dier meminta Højbjerg untuk melebar lantaran memang sisi kiri ditinggal Perisic yang naik. Dan terlihat kembali gestur Dier di momen berikutnya. Benar saja, beberapa detik selanjutnya Højbjerg memang melebar untuk opsi sirkulasi ke sayap, namun telat. Dier memilih progresi lewat tengah, namun terlihat Fabian Schär mengikuti Son yang drop atau turun. Bola berhasil diintercept dan bisa kita lihat jarak yang lebar antara Dier dan Højbjerg. Tanpa pikir panjang, Murphy yang tanpa gangguan berarti melakukan tendangan spekulasi yang cantik. Gol kembali tercipta, 3-0. Dapat dipahami, sebetulnya ide Spurs untuk bermain 4 back adalah guna menambah 1 pemain di tengah dan memenangkan duel di lini tengah. Pada beberapa momen, terlihat Skip memang ditugaskan untuk man-marking Guimaraes. Ini juga yang membuat ia sering lebih ke depan dan meninggalkan ruang lebar di belakangnya. Idealnya juga lini tengah Spurs mampu mengimbangi lini tengah Newcastle dalam duel bola. Nyatanya enggak.
Seperti yang terjadi pada gol selanjutnya, di mana pemain tengah Spurs nggak ada yang melakukan duel second ball. Kita lihat posisi Skip dan Guimaraes relatif jauh. Son melakukan duel, namun Guimaraes lepas dan memberikan umpan ke Willock. Bisa kita lihat, shape bertahan Spurs juga berantakan lantaran serangan balik ini, terutama fullbacknya yang keduanya terlalu naik. Idealnya, satu fullback naik, satu turun, atau DM yang turun. Umpan Willock menggunakan kaki luar pun sangat akurat, dan mendarat tepat di depan Isak. Pemain berkebangsaan Swedia ini pun menceploskan bola dengan akurat. 4 gol sudah bersarang dalam kurun waktu 19 menit. Belum sempat melakukan pergantian, Spurs harus menelan kembali pil pahit beberapa detik setelah gol keempat. Kali ini lebih ke aksi individu Isak yang bisa kita lihat kembali drop atau turun tanpa kawalan seperti bahasan sebelumnya. Di sini sebetulnya sudah terlihat shape 4-3-3 Spurs yang sudah dimodif guna mengatasi kelebaran dengan Kulusevski yang drop turun. Serangan Newcastle nggak terbendung di sisi kanan dengan melakukan overload. Ini membuat Perisic tertarik keluar dan membuka ruang lebar antara center back untuk diekspos Longstaff yang berikan back heel ke Isak. Finishing striker yang baru dibeli ini sangat klinis dan membuat skor berubah menjadi 5 gol tanpa balas. Setelah ini style ini mengganti Pape Sarr yang memang bermain kurang jelas sebagai gelandang lantaran kerap meninggalkan posnya dan sering lakukan kesalahan elementer. Sanchez masuk dan Spurs bermain dengan 3 center back. Relatif aman sampai babak kedua. Kelebaran yang juga jadi masalah di awal bisa teratasi sehingga ketika Newcastle hendak mengirim crossing ke tiang jauh, di sini Porro sebagai wingback bisa menghalaunya dan Spurs bermain dengan blok rendah yang rapat di belakang. Begitu, kompensasinya adalah bebasnya Bruno Guimaraes sebagai pengatur serangan di tengah. Ia kerap melakukan switch guna menggeser blok press Spurs, dan ini juga yang jadi awal gol terakhir. Switchnya membuat situasi 2 versus 1 di sayap, dan Almiron segera lakukan umpan kombinasi meski sebetulnya pertahanan Spurs merespon dengan bergeser cepat. Namun, berkat aksi individu pemain yang mirip Raditya Dika ini, ia bisa lakukan shot yang disontek oleh Callum Wilson. Skor berubah menjadi 6-1 setelah sebelumnya Harry Kane mencetak gol lebih dulu. Jika melihat performa individu seperti ini, apa yang dikatakan Conte jadi benar soal pemainnya yang nggak punya hasrat untuk meningkatkan performa. Ibaratnya terlalu nyaman dengan zonanya dan jika dipush oleh manajer pun memilih menolak. Ini jadi alasan juga kenapa pelatih sekaliber Conte dan Jose Mourinho pun didepak oleh manajemen Spurs yang sama-sama bermasalah juga. Tanpa perbaikan manajemen seperti yang dilakukan Newcastle, selamanya Spurs akan gini-gini aja.